Ada sebuah cerita tentang seseorang yang suka sekali berbuat maksiat. Ayo habiskan. Terus, kau pasti bisa. Ayo, lagi. Habis. Keren kan? Gila. Satu botol langsung habis dalam sekali minum. Memang kau yang paling kuat minum di sini. Tentu saja. Aku rajanya di sini. Gak mau nambah lagi nih. Masa cuma satu botol saja malam ini? Lagi nggak ada duit nih. Belum dapat kerjaan. Ini aja beli minum bakal nyelung duit bapak. Ya sudah. Hari ini aku traktir satu botol. Oke kan? Oke banget. Ayo, minum lagi. Oi, Mak. Kau kenapa? Ayo, minum lagi. Hei, wajah buruk rupa. Siapa kau? Ajalmu sudah tiba. Aku akan membawamu. Mak, sadarlah. Mak, tunggu. Aku akan cari bantuan. Tolong. Teman saya sesak nafas. Aku akan memisahkan roh dan jasad. Tidak. Aku tidak mau mati. Aku masih mau hidup. Wahai jiwa yang buruk yang ada di jasad yang buruk juga. Keluarlah dengan damai. Bergembiralah di neraka yang jahim dan gelap. Sakit. Aku tidak mau mati. Aku belum puas. Ampuni aku. Antrilah sebelum kau masuk dalam neraka jahanammu. Hari ini adalah hari dikuburnya salah satu teman sekolahku. Teman sewaktu SMA. Bisa dibilang kami tidak berteman. Dia adalah orang yang membuliku hingga membuat aku cacat seperti ini. 3 tahunku di SMA seperti ada di neraka. Aku hampir putus asa dan ingin mati. Tapi aku tetap bertahan. Jawab pertanyaanku, brengsek. Iya, maaf. Aku akan berikan uangnya. Apa? Suaramu tidak terdengar. Bicara yang lebih jelas. Maaf, aku berikan uangnya. Ingat ini. Ampun. Seminggu sekali kau harus menyetorkan uang padaku jika ingin selamat. Baiklah, akan kulakukan. Bagaimana rasa sakit, terluka, dan sekarat? Menyenangkan bukan? Bagaimana rasanya jadi yang tertindas? Seru kan? Semua yang aku lakukan itu sama dengan apa yang pernah kau lakukan. Semua itu sangat seru saat kita sebagai pelakunya. Bos, dia sudah 3 minggu tidak setor. Kalau begini terus, dia sama saja meremehkan kita. Ben, kau bawa pisau kan? Aku akan berikan pelajaran padanya agar dikenang seumur hidupnya. Salah. Ampuni aku. Di dunia kau sudah berbuat dosa. Sebelum kau sampai di padang mahsyar, kau akan mendapat siksa kubur. Persempit kuburannya. Sempit. Tolong. Tidak, panas.
panas. Ada sebuah cerita ketika sangkakala kedua yang ditiupkan setelah hari kiamat. Semua manusia dibangkitkan di padang mahsyar yang terhampar luas. Semua terlihat datar tanpa ujung. Di mana aku? Apa aku ada di padang mahsyar? Panas sekali. Aku tak tahan dengan panasnya. Mataharinya hanya berjarak beberapa kilo saja. Panas. Seluruh tubuhku panas. Cahaya putih. Aku harus ke sana. Panas. Panas. Aku tak sanggup. Panas. Semua orang dibangunkan seperti ia dimatikan. Hanya amal soleh yang dapat membantunya. Manusia di padang mahsyar terbagi 3 kelompok. Yang pertama, mereka yang berjalan kaki. Yang kedua, mereka yang berjalan dengan wajahnya Sakit. dan yang terakhir, mereka yang memakai kendaraan. Sampai kapan aku akan sampai di ujung? Kenapa lama sekali? Aku lelah. Masih jauh. Ini sangat jauh. Manusia akan ada di padang mahsyar hingga ribuan tahun sampai mereka mendapat buku amal baik dan buruk mereka. Kenapa jalanku terasa berat? Apa ini? Kenapa di kakiku ada air? Apa ini dari keringatku? Tolong! Aku tak sanggup lagi. Tolong percepat sampai ke tempat pertimbangan. Aku tak kuat di sini. Panas. Panasnya melebihi neraka. Kau sudah mencapai tempatmu. Terimalah amal perbuatanmu di dunia. Buku yang tebal amal burukmu, dan yang tipis adalah amal baikmu. Apa? Tidak mungkin. Saatnya menunggu hari perhitungan. Ampun. Aku ingin tobat. Ampun. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal manusia ketika hidup di dunia. Jadi kau mati ketika melakukan maksiat. Aku hilaf. Hari itu aku berencana untuk berhenti minum-minum. Aku ingin bertobat. Tutup mulutmu wahai manusia yang hidup dipenuhi dosa. Wahai anggota tubuh manusia ini, bersaksilah dengan nama Allah untuk menghitung amal yang diperbuat lelaki ini. Wahai tangan, apakah ia sering meminum alkohol? Iya, hampir setiap hari aku memegang botol beling itu dan menyodorkan ke mulutnya. Ia juga sering mencuri dengan tangan ini. Ia juga suka berbuat kotor. Ia juga sering menyakiti orang lain hingga orang itu kesakitan. Wahai otak yang ada di kepala, apa benar ia akan bertobat di hari matinya itu? Tidak. Setelah ia minum-minum, ia ingin pergi ke tempat prostitusi. Ia ingin berbuat zina.
Tidak ada sedikit pun di pikirannya untuk tobat pada hari itu. Semua yang dia katakan adalah bohong. Bohong, 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 bohong. Baiklah, semua amalan sudah diperdengarkan. Saatnya semua itu ditimbang seadil-adilnya. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan semua amal yang sudah diperlihatkan akan ditimbang seadil-adilnya untuk menentukan masuk surga atau neraka. Bola berwarna putih adalah amal baikmu. Bola berwarna hitam adalah amal burukmu. Aku mohon, ampuni dosa-dosaku. Aku ingin masuk surga. Aku tak sanggup masuk neraka. Amal burukmu lebih berat dari amal baikmu. Kau tahu ganjaran itu semua. Tidak, tidak, tidak. Lanjutkan perjalananmu ke jembatan Sirotol Mustaqim. Jembatan yang akan menentukan kau masuk surga atau neraka. Jembatan Sirotol Mustaqim adalah jalan menuju surga yang terbentang panjang dan sempit di atas neraka yang begitu panas. Sebentar lagi giliranku. Apa amalku cukup untuk melewatinya? Aku takut. Takut. Untuk melewati jembatan ini, amal yang dikumpulkan di dunia memiliki peran yang sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang-orang yang melewati jembatan ini seperti kilat. Ada juga yang melewatinya seperti burung yang terbang. Mereka adalah orang-orang yang memiliki amalan yang baik yang begitu banyak. Jembatan Sirotol Mustaqim itu sangatlah tipis, seperti rambut di belah 7. Bukan hanya itu, jembatan itu licin dan setajam pedang. Bagi mereka yang memiliki amalan yang lemah, mereka akan melewatinya dengan penuh darah. Ini giliranku. Aku pasti bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku harus bisa. Sedikit lagi. Ya Allah, berikanlah aku surgamu. Berikanlah. Allahu Akbar. Allah Maha Penyayang. Namun, bagi mereka yang memiliki amalan yang buruk terlalu banyak, mereka akan ditarik ke neraka. Giliranku tiba. Kenapa jauh sekali? Aku pasti bisa melewatinya. Aku akan berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin. Tolong! Tolong! Aku tidak mau masuk neraka. Ya Tuhan, ampuni aku. Di mana aku? Di sini panas sekali. Apa ini neraka? Ampuni aku
Tuhan, kembalikan aku ke dunia. Aku akan bertobat dari dosa-dosa aku. Anjir. Kalah lagi hari ini. Di mana lagi aku cari uang buat judi? Satu-satunya cara, ya ambil uangnya ibu. Mumpung lagi tidur. Memang rezekiku. Dompet ibu ada di atas meja. Aku ambil semua ya, Bu. Kalau menang, nanti aku balikin 2 kali lipat. Ngapain kamu di kamar ayah? Nggak ada. Mau ngobrol sama ibu. Tapi lagi tidur. Kau ambil uang ibu lagi ya? Apa-apaan sih dasar tua bangka? Cepat kembalikan. Itu uang makan buat seminggu. Aku susah payah cari uangnya. Lebih baik kau diam. Dulu waktu kecil kau anak yang baik. Sekarang kenapa seperti ini? Pikirkan saja sendiri. Kau yang buat aku berubah. Tolong lepaskan aku. Ampuni aku. Aku ingin hidup. Aku akan bertobat. Hentikan. Ampun. Sakit. Tidak. Ampuni aku. Kembalikan aku ke dunia. Aku akan sholat. Aku tidak akan jadi durhaka lagi. Akan kutebus semua dosa-dosa aku. Tolong. Saya berjanji pada bapak dan ibu semua, kalau saya terpilih jadi anggota DPR, saya akan aspal jalan di desa ini. Saya akan bangkitkan perekonomian desa ini dengan mencarikan pembeli dan harga terbaik untuk hasil panen bapak-bapak dan ibu semua. Saya juga akan buka lapangan pekerjaan dengan gaji yang tinggi buat para anak muda di desa ini. Jadi, pilihlah saya. Hidup Roma! Hidup Roma! Hidup Roma! Coblos merebut. Ini uangnya Pak Kepala Desa. Nanti tolong dibagikan ke warga sehari sebelum pemilihan ya. Baik Pak Roma, akan saya laksanakan. Tenang saja, bagian Bapak nanti akan saya berikan setelah pemilihan. Oke Pak. Pak Roma ini baik sekali orangnya. Saya yakin Bapak akan terpilih lagi jadi anggota DPR. Bapak orang yang dermawan dan suka menolong. Amin, doakan saja ya. Hati-hati di jalan Pak. Gimana? Uang buat Pak Tata dan Pak Rafli udah dikirim kan? Sudah Pak, mereka bilang terima kasih. Nanti mereka akan menghubungi. Tahun pemilihan kali ini butuh uang yang banyak buat nyogok mereka-mereka itu. Soalnya lawan saya saat ini cukup sulit. Dia itu adiknya gubernur. Jadi saya harus mengerahkan lebih banyak uang. Tapi gak apa-apa. Nanti tinggal ambil aja gantinya dari uang rakyat. Aku di mana? Aku harus kembali. Berapa hari lagi sudah mau pemilihan? Makan ini. Hei, siapa kau? Jangan bercanda.
Sakit! Sakit! Ah! 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 Apa ini? Perutku besar! Tidak! Ampun! Ah! Sakit! Sakit! Aku tak takut lagi! Tolong! Tolong aku! Tenang saja. Kau akan kekal di neraka merasakan rasa sakit ini. Nikmatilah. San, sepertinya aku mau pensiun berbuat maksiat. Aku ingin perbaiki diri. Aku ingin hijrah. Kenapa, bro? Kau habis kesurupan? Kemarin waktu sholat Jumat, aku mendengar ceramah khatib tentang neraka. Terus? Aku gak bakal kuat seumur hidup disiksa seperti itu. Dan ternyata neraka itu tidak hanya panas. Ada neraka yang sangat dingin. Neraka dingin? Ada-ada saja kau. Kau bercanda. Buat apa aku bercanda tentang hal begini? Jadi, saat di neraka yang panas membara, para penghuninya memohon kepada Allah untuk diberi kedinginan. Dan Allah memberikan neraka yang begitu dingin kepada mereka. Ketika mereka ada di dalamnya, mereka merasakan dingin yang begitu dahsyat. Kulit dan tulang mereka lepas saking dinginnya. Ah, jangan nakutin gitu dong, bro. Kita ini masih muda. Habisin dulu waktunya untuk senang-senang. Aku gak mau meminum minuman keras lagi. Aku gak mau mencuri lagi. Aku gak mau cari keributan lagi. Aku gak mau main perempuan lagi. Aku pulang sajalah. Kau sudah gak asik. Kau, mulailah bertobat sebelum terlambat. Ah, aku jadi kepikiran dengan apa yang dikatakan Tulus. Kenapa dia ngomong hal mengerikan seperti itu? Ah, lupakan. Lebih baik tidur. Ah, ah, aku di mana? Di mana ini? Ah, panas sekali di sini. Kenapa? Kenapa aku digantung? Ah, panas, panas. Tolong aku, panas. Ampun ya Allah, ampun. Aku tidak kuat. Panas. Ya Allah, berikan aku kesejukan. Aku tak kuat akan panas neraka ini. Ampuni aku ya Allah. Di mana ini? Salju. Dingin sekali. Dingin. Ampun. Aku tak menginginkan sedingin ini. Ampuni hambamu ini. Aku tak mau di sini. Kembalikan aku ke neraka. Kembalikan aku ke neraka yang panas. Ya Allah, aku taubat. Ampuni aku.